Panggilan terhadap sejumlah kepala desa di 3 wilayah yakni Wonogiri, Karanganyar, dan Klaten ke Polda Jawa Tengah menimbulkan keresahan karena diduga terkait hal politis. Pemanggilan tersebut disinyalir akibat para kades tidak mendukung salah satu pasangan calon peserta Pilpres 2024. Pemanggilan para kepala desa dan 13 orang dari pihak swasta dan instansi oleh Polda Jawa Tengah dibenarkan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio. Pemanggilan para kepala desa bertujuan untuk menggali lebih jauh mengenai motif dugaan laporan pemotongan dana desa serta pengerjaan proyek yang tidak sesuai spesifikasi. Para kades akan diminta klarifikasinya ke tim penyidik dengan membawa dokumen bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hingga saat ini, belum ada pemeriksaan terhadap para kepala desa termasuk besaran nilai kerugian. Tim penyidik masih menunggu kedatangan sejumlah kades di wilayah Kabupaten Wonogiri, Karanganyar, dan Klaten. Kades yang diperiksa berapa, Pak? Untuk kades belum. Kalau kerugian berapa, Pak? Kira-kira dugaan kerugian negara? Ini yang sedang kami dalami, ya. Kami belum bisa menentukan apakah ini memang ada unsur pidana atau tidak, belum. Tiap desa itu dapat bantuan kira-kira berapa? Berapa semester? Kalau secara aturan antara 100 sampai 200 juta per desa. Namun pemanggilan para kepala desa meresahkan karena dikaitkan dengan sikap para kades yang tidak mendukung salah satu pasangan capres-cawapres dan memilih bersikap netral. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemanggilan serentak kepala desa oleh polisi terkait pertanggungjawaban dana desa menimbulkan pertanyaan di mata publik. Benarkah ada dugaan unsur pidana atau ada unsur politis? Kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang sudah bergabung via Zoom. Kita sapa Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Polisi Stefanus Satake Bayu Setianto, dan juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ahmad Baidowi atau Pak Awi. Selamat malam Bapak-Bapak. Ya, malam David. Ya, selamat malam. Nah ini Pak Sugeng kelihatannya ada di kereta ya Pak Sugeng ya. Semoga. Ya. Oke, audio kami aman Pak? Aman. Baik. Suara saya aman ya? Agak hilang-hilang sedikit nih Pak. Ya, baik. Kita langsung saja Pak. Ya, mengapa Anda mencurigai pemanggilan ratusan kepala desa di Karanganyar? Jadi PW itu adalah mengingatkan, ya, mengingatkan kepada Polri untuk netralitas. Karena apa? Ini ada Pak Kapolri kan pernah menegaskan bahwa Polri harus bersikap netral di dalam pemilu. Ini kita percayai, ya. Kemudian dikaitkan dengan pemeriksaan yang juga akan dilakukan kepada 3 kabupaten. Untuk Kabupaten Karanganyar ada 176 kepala desa. Itu saya melihat sangat ambisius, ya, mengungkap kasus 176 kepala desa. Kalau dikalikan 3 rata-rata 150 saja 450. Ini ambisius sekali, ya. Itu yang pertama. Bagaimana sumber daya yang dimiliki oleh Polda dalam mengusut kasus ini? Saya bandingkan saja lah, walaupun tidak sama. KPK mengusut kasus penyelewengan pengadaan WC di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten ini. Untuk meriksa 98 pengadaan listrik butuh waktu sampai hampir 2 tahun setengah untuk menetapkan tersangka. Ya, ini ada hampir 450 kalau kita hitung rata-rata 100 tahun. Berapa sumber daya yang mau digunakan? Ya, apalagi di tengah situasi pemilu di mana Polri fokus kepada pengamanan. Ya, pemeriksaan itu akan melibatkan apa? Ya, kemudian penghitungan kerugian negara itu akan dihitung satu persatu. Ya, lama sekali ini. Oleh karena itu, yang kedua, kantong-kantong yang diperiksa ini kan adalah kantong-kantong yang mendukung partai tertentu yang kami sebut di dalam untuk PDIP. Ya, karena di kantong-kantong tersebut yang dikhawatirkan adalah adanya satu
tindakan daripada Polda Jawa Tengah bukan sekedar penegakan hukum, tapi adalah ada kaitan dengan politik, ya. Karena kita tahu di sana adalah wilayah pasangan calon tertentu, pasangan calon yang tertentu. Nah, ini yang diingatkan oleh IPW untuk tidak perlu memaksakan. Kemarin IPW mendengar ya berita ini. Dan juga dari tanggal 24 sampai 29. Bagaimana caranya memeriksa 176 kepala desa? Proses Baik, tampaknya terputus Pak Sugeng. Kita akan kembali ke Pak Sugeng nanti. Saya langsung ke Pak Awi dulu sebelum ke Pak Stefanus ya. Pak Awi, Mas Ganjar ini bilang saya sudah mendapatkan laporan dan Kades mulai diperiksa. Kemudian maaf saya tidak bisa diam lagi. Jadi bagaimana Pak Awi dari pihak TPN menanggapi hal ini? Ya, tentu data yang diungkap oleh Pak Sugeng dari IPW itu mengejutkan kita semua gitu. Kenapa? Kenapa harus Karanganyar? Kenapa harus semuanya seperti itu? Apakah memang di kabupaten lain tidak ada informasi yang sama? Toh masa kedaluarsa kasus-kasus di Tipikor itu 20 tahun, 18 sampai 20 tahun. Artinya supaya Polri tidak dituduh yang aneh-aneh, ya sebaiknya memang hal-hal yang berkaitan dengan kasus korupsi begini yang daripada menimbulkan sakwasangka yang menjatuhkan kredibilitas Polri, apa tidak sebaiknya ditunda dulu barang setengah tahun setelah urusan pemilu selesai, sehingga tuduhan-tuduhan itu tidak terjadi. Toh tidak ada yang toh tidak akan hilang kalau memang sudah bukti-buktinya dipegang. Karena sekali lagi kalau itu masuk ranah korupsi, itu kan kedaluarsanya panjang. Di KUHP yang lama itu 18 tahun. Nah kemarin di KUHP yang baru itu kan dimasukkan menjadi 20 tahun. Namun demikian kami masih berhusnudon. Ini hanya sekedar untuk menjernihkan informasi adanya surat itu. Tetapi itu sudah menjadi sewar bagi para kepala desa, apalagi bersifat masif. Kalau kita jujur aja, terkait dengan kasus-kasus yang melibatkan oknum kepala desa kaitannya dengan dana desa, itu kan hampir merata di seluruh daerah. Tetapi kan di daerah tidak dilakukan konfirmasi secara masif seperti yang terjadi di Kabupaten Karanganyar. Berbeda halnya ketika misalkan konfirmasi ini dilakukan setelah Pilpres atau di luar tahapan pemilu. Maka tidak akan muncul tudingan-tudingan yang meragukan netralitas polisi. Kalau sampai hari ini saya masih meyakini teman-teman di kepolisian itu masih mengikuti instruksi dari Kapolri Bapak Listianto Sigit Prabowo dengan segala informasi-informasi yang sumir tentang netralitas polisi. Tetapi kami masih berharap dan meyakini polisi itu masih netral. Namun ketika ada hal-hal yang seperti ini patut dikonfirmasi oleh publik. Publik patut bertanya-tanya, kok bisa dalam rentang waktu yang hampir bersamaan dalam suasana masa tahapan kampanye dan dilakukan kepada basis kabupaten yang dianggap basis salah satu pasangan calon ataupun parpol tertentu. Mudah-mudahan itu hanya kebetulan dan saya masih yakin sih institusi Polri itu tidak akan menggadaikan kredibilitasnya, integritasnya untuk misalkan memihak salah satu calon. Karena sudah tegas dikatakan oleh Kapolri bahwa polisi harus netral mengamankan pemilu dan tidak condong ke salah satu yang lain. Maka saran kami itu sebaiknya tidak dilakukan sekarang sehingga tidak menimbulkan prasangka apa yang disampaikan IPW itu. Baik, saya langsung saja konfirmasi ke Pak Kombes Stefanus Satake. Kira-kira apa dasar pemanggilan para kepala desa oleh Polda Jateng nih Pak? Karena ini diduga atau dilihat ini merupakan pengembosan begitu untuk kandangnya banteng istilahnya ya. Ya, jadi begini, itu kemarin juga kebetulan sudah dirilis oleh Dirkrimsus terkait tentang kasus itu. Jadi awalnya kan karena memang ada pengaduan dari masyarakat, ya kita melayani dan menindaklanjuti. Tapi sekarang ini kemarin disampaikan bahwa penanganannya dijadwal ulang. Jadi di reschedule untuk tindak lanjutnya. Jadi disampaikan di reschedule kapan, Pak? Yang lainnya. Ya? Di reschedule kapan, Pak?
Ya itu sampai nanti menunggu dari situasi mungkin nanti apakah selesai pemilu. Kita pada satu sisi memang sudah kita melakukan penyelidikan dari awal, itu ada beberapa yang sudah dilakukan pemeriksaan, tetapi dengan situasi seperti ini pemanggilan ataupun minta informasi itu dijadwal ulang. Sudah ada beberapa tersangka kah dalam pemeriksaan sebelumnya? Belum ada. Itu kan hanya baru informasi awal adanya pengaduan masyarakat. Ya pada satu sisi memang dalam rangka melayani dan menerima laporan dan menindaklanjuti kita melakukan penyelidikan awal. Gitu. Jadi penyelidikan awal dengan meminta informasi-informasi dan juga rencana memang ada dimintai terkait tentang laporan tersebut. Tapi karena situasi kegiatan itu di reschedule atau dijadwalkan ulang sampai menunggu waktu yang ditentukan. Kalau boleh lebih spesifik, itu laporan masyarakatnya terkait hal apa, Pak? Ya, terkait yang disampaikan itu, terkait tentang dana dari desa. Ada penyalahgunaan ya, Pak? Ada dugaan penyalahgunaan dana desa? Ya, dari pengaduan masyarakat itu diduga ada penyalahgunaan. Oke, jadi ini baru dugaan, belum ada siapapun yang tersangka, Pak ya. Tapi kalau pertanyaan yang tadi itu, kenapa bisa sampai 176 dipanggil bersama-sama, Pak? Nah, itu karena ada pengaduannya seperti itu. Ada pengaduan dari masyarakat menyampaikan terkait tentang beberapa kepala desa yang melakukan hal seperti itu. Oke, maksudnya kan ini dianggap nggak wajar karena 176 sekaligus, bahkan kalau 3 kabupaten sekaligus itu bisa hampir 500 kalau di rata-rata tadi kata Pak Sugeng pemanggilan sih. Dipanggil juga tidak sekaligus, pemanggilannya sebenarnya tidak sekaligus juga. Gitu. Jadi satu persatu begitu ya. Tetapi mengapa menjelang kampanye dan pilpres, apakah sudah ada alasan yang fixnya, Pak? Pada satu sisi memang penanganannya murni karena ada laporan dari masyarakat. Jadi tidak ada unsur-unsur terkait tentang politik atau unsur-unsur lainnya. Oke, baik. Dan berarti ini akan ditunda sampai batas waktu yang belum ditetapkan. Artinya penyelidikan akan belum berjalan begitu ya. Apakah ini secara hukum mungkin dari pihak kepolisian ini dimungkinkan untuk melakukan hal tersebut? Ya, intinya sementara ini di waktunya ditentukan lebih lanjut karena melihat situasi. Baik, saya kembali ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, Anda bisa mendengar kami? Bisa. Gimana, Mas David? Oke, ya tadi sempat kita terputus, Pak ya. Tapi Pak Sugeng, apakah sejauh ini ada temuan terkait hal-hal tersebut yang Anda lihat mungkin? Apakah mungkin Anda sudah berbicara dengan salah satu kepala desa barangkali? Seperti apa pemanggilan ini? Mendapat pengaduan juga ya. Kami mendapat pengaduan. Kemudian kami proseskan dengan cerita Resti dan Polda. Jadi menurut saya putusan Polda untuk menunda ini kita apresiasi ya. Tetap ya. Kita sangat apresiasi karena seperti tadi Pak Edo sudah katakan, ditunda itu tidak ada masalah. Mari kita menyongsong pemilu ini dengan khususnya Polri dengan seperti dikatakan oleh Pak Kapolri, netralitasnya ditunjukkan. Jadi begitu ya, karena nanti kajiannya banyak sekali ya. Kalau ini dipaksakan selain ambisius itu juga metode pemanggilannya kan. Metode pemanggilan lewat bupati, camat, turun itu kan instruktif. Kalau proses pidana itu sebetulnya dia langsung kepada pihaknya, atasannya mendapat informasi saja, kecuali dia tidak datang, tidak katakan. Jadi yang selanjutnya, jangan dibuat juga satu celah nanti untuk pasangan calon tertentu, ya, mempersoalkan di MK. Ini hati-hati, ya. Pasangan calon tertentu bisa kemudian mendalilkan ini. Ya, katakanlah dari Pak Baidowi ini ya, bisa mendalilkan sebagai PSN, terstruktur sistematik masif. Nah, nanti kan kasihan institusi polisinya, ya. Institusi polisi kan tidak hanya hari ini ada.
2024 ada. Tetapi institusi polisi akan selalu ada sepanjang NKRI ini ada. Ya, jadi hanya mengikatkan seperti itu aja. Mas David, saya mau turun ini ya sambil bicara. Baik, ya baik. Kalau gitu saya juga akan kembali ke Pak Awi. Pak Awi, ya tadi dikatakan kalau seandainya memang polisi melakukan hal tersebut atau mungkin bahkan sekarang sih memang sudah ditunda, tapi terkesan akhirnya nanti ujung-ujungnya ketika dipermasalahkan seperti terstruktur, sistematis dan juga masif. Apakah itu Anda sudah lihat sejauh ini itu terjadi? Ya, kalau itu dilakukan, itu kan bisa menjadi tambahan alat bukti. Meskipun itu dalil normalnya adalah menindaklanjuti laporan masyarakat. Dan memang kalau nggak ada laporan ya nggak bakal ada pemanggilan, itu kan normalnya begitu. Tetapi ketika dilakukan secara masif, banyak yang disurati dan dilakukan di masa-masa tahapan pemilu, itu akan menimbulkan prasangka yang bermacam-macam. Dan tadi Pak Sugeng sudah mengatakan, itu bisa jadi salah satu unsur temuan TSM, kecurangan TSM. Tetapi alhamdulillah saya mengapresiasi ini dari Polda Jateng untuk sementara waktu menunda itu sampai perhelatan politik selesai. Karena komitmen kami dengan Kapolri, saya kebetulan anggota Komisi 3 ini, dalam beberapa kali kesempatan dulu Kapolri sudah menegaskan netralitasnya, baru 2 raker berikutnya beliau tidak datang. Entah alasan apa saya nggak tahu. Pertama diwakilkan kepada Wakapolri, terakhir diwakilkan oleh Kabar Hakam Pak Fadil Imran. Nah, tapi kita tidak melihat siapa yang mewakilkan, kita bicara atas nama institusi DPR dengan institusi Polri. Dan di situ ditegaskan bahwa Polri tetap akan menjalankan perintah dari Kapolri yang menjaga netralitas. Baik, Pak Awi, sebentar, Pak Awi mohon maaf. Jeda sejenak, ini Pak Sugeng tampaknya harus pamit dulu. Kami berterima kasih Pak Sugeng sudah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Ya, Pak Awi sama Mas. Ya baik, salam sehat selalu Pak Sugeng, hati-hati di jalan. Terima kasih. Ya, dan Pak Awi dan Pak Stefanus, kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sindo Prime, pemirsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime dan kami masih berbincang dengan Kombes Polisi Stefanus Satake Bayu Setianto, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, dan Ahmad Baidowi, Pak Awi, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Saya kembali ke Pak Awi. Pak Awi, jika dan memang sudah ditunda, tapi apa saja sebenarnya kasus-kasus yang kemudian harus ditunda jika itu dalam ranah penyelidikan polisi untuk menghindari polisian dari dicurigai melakukan intimidasi atau ada sesuatu yang TSM begitulah, kecurangan yang TSM. Dalam norma hukum itu tidak ada kewajiban aparat penegak hukum untuk menunda. Penundaan dilakukan itu hanya persoalan untuk menjaga kondusivitas dan menghindari konflik kepentingan interest politik dalam penegakan hukum. Maka apa yang dilakukan oleh Jaksa Agung, yakni menunda sementara terkait dengan dugaan kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, itu patut kita apresiasi. Karena dengan demikian, maka Kejaksaan Agung itu bisa steril dari konflik kepentingan terkait politik. Nah, hal itu bisa sebenarnya dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lainnya. Meskipun masing-masing instansi itu memiliki hak otonom dalam mengurus urusan di internalnya. Namun demikian, alangkah lebih baik menjaga kondusivitas dan menghindari kecurigaan-kecurigaan dalam proses penegakan hukum itu lebih diutamakan. Toh, sekali lagi kami katakan bahwa batas masa kadaluarsa sebuah proses tindak hukum pidana itu masih 18 tahun, bahkan sekarang 20 tahun. Masih banyak waktu kalau memang itu terjadi pelanggaran hukum dalam hal ini kasus-kasus tipikor. Nah, itu yang sebenarnya kita tekankan. Ya, jika memang kan gini, kalau ditunda apakah nggak nanti kemudian barang bukti dihilangkan begitu, atau mungkin ya artinya penyelidikan jadi ya semakin akan sulit.
Ya saya kira tidak lah. Polisi itu dalam mengirim klarifikasi kepada pihak-pihak yang diduga bermasalah tentunya sudah mengantongi bukti-bukti awal. Bukti-bukti awal itu belum tentu valid ya. Misalkan tadi bukti awalnya laporan dari masyarakat. Tentunya biasanya laporan itu disertai dengan lampiran-lampiran untuk menguatkan bukti-bukti laporannya. Tapi sekali lagi kita tidak mencampuri ranah itu. Yang jelas kita yakinkan kepada aparat hukum siapapun selama masih bisa diusut dalam batas masa waktu penindakan pidana, saya kira tidak masalah. Toh kalau tidak ada buktinya kan aparat hukum juga tidak akan menindak, tidak akan sembarangan melakukan penindakan gitu. Baik, saya kembali ke Pak Stefanus. Pak Stefanus, jadi dalam hal apa kira-kira mungkin Anda mendapatkan arahan dari dari Pak Kapolri atau mungkin dari Pak Kapolda barangkali, dalam hal apa yang kemudian saat ini harus ditunda? Takutnya gitu ya, terkait nanti akhirnya diseret-seret lagi ke politik. Jadi terkait itu memang dari Bapak Kapolri, kemudian Kapolda, itu sudah menyampaikan ke kita melalui berbagai hal, baik adanya surat perintah dan juga di peraturan Polri sendiri pun sudah ada bahwa dalam kegiatan ini kita benar-benar netral ya. Kita tidak berpihak kepada siapa-siapa, kita membantu pelaksanaan pengamanan pemilu di 2023-2024 ini bisa berjalan lancar dan aman. Pada satu sisi kita hanya melaksanakan tugas seperti itu dan kegiatan kita tetap netral. Kita yakin bahwa Polda Jawa Tengah akan netral. Bukan, jadi yang saya ingin ketahui juga sebenarnya adalah gini. Kan soalnya tadi ini laporannya adalah kasus penyalahgunaan dana desa begitu. Artinya ada kasus korupsi, dugaannya begitu. Apakah hanya semua yang bentuknya korupsi yang sementara ini kemudian ditahan dulu atau ada hal-hal yang lain lagi yang kemudian harus ditahan juga penyelidikannya demi menjaga netralitas kepolisian? Kita cuma pengen tahu apa saja sih itu. Jadi memang ada beberapa kasus tindak pidana yang memang disuruh pelaksanaannya ditunda atau tidak diselesaikan terlebih dahulu sampai menjelang pelantikan ataupun selesai pemilu. Itu sudah ada terkait kasus-kasus, ada perkecualian juga, tapi ada perkecualiannya apabila tertangkap tangan, itu tetap harus ditindaklanjuti. Kemudian beberapa kasus yang terkait teroris, kemudian ada beberapa hal ya, ada beberapa kasus itu tidak boleh ditunda tapi harus diproses. Tetapi kasus-kasus yang untuk menjaga profesionalitas dan netralitas di dalam kegiatan pemilu ini itu harus bisa ditunda supaya kita benar-benar profesional dan netral. Termasuk itemnya adalah penyalahgunaan dana desa ya atau korupsi ya, yang melibatkan pejabat-pejabat begitu ya? Masih bisa di-reschedule. Baik. Pak Stefanus, selanjutnya ini adalah bagaimana Polda Jawa Tengah kemudian bisa memberikan kepastian atau jaminan bahwa tidak akan lagi terjadi hal-hal seperti ini atau bahkan akan menunjukkan netralitasnya kepada selama masa pemilu ini? Ya, jadi kemarin begitu ini ada penyampaian dari Bapak Kapolda disampaikan kepada para Kapolres, para direktur supaya kita tetap menjaga netralitas penanganan kasus-kasus yang sekiranya mengandung ataupun ada bersifat tentang kemasyarakatan yang menimbulkan ketidaknetralan agar ditunda ya, sehingga nanti terkesan bahwa kita tidak sesuai dengan aturan. Apakah itu termasuk laporan misalnya jika terjadi kan orang pasang sepertinya setidaknya sekiranya masih bisa di reschedule atau ditunda kita lakukan. Baik, ini termasuk laporan-laporan jika terjadi adanya misalnya pengerusakan alat-alat kampanye begitu? Tidak, kecuali kalau tertangkap tangan, Bang. Kalau yang itu kan nanti dari Bawaslu. Kalau terkait dengan tindak pidana pemilu nanti pihak Bawaslu. Baik, saya kembali ke Pak Awi. Ya, Pak Awi, apa yang kemudian diharapkan dari Anda sebagai salah satu peserta pemilu ya untuk TPN-nya Ganjar Mahfud? Apa yang diharapkan untuk pihak aparatur negara, ya termasuk polisi dan juga ASN lainnya, lalu TNI juga, untuk menunjukkan kepada publik, nih kami netral gitu. Apa sih gitu?
Ya, kami tidak henti-hentinya selalu menggugah dari hati nurani yang paling dalam kepada aparat negara, baik itu kepolisian, TNI ataupun PNS untuk komitmen menjaga profesionalitasnya dalam menjalankan tugas. Soal kegiatan kepemiluan, politik ini hanya 5 tahun sekali, yang kadang calonnya berubah-ubah. Sementara profesionalitas polisi, TNI, dan ASN itu akan terus berlangsung sepanjang institusi itu ada. Jadi kami selalu menghimbau jangan korbankan kepentingan jangka panjang hanya untuk misalkan kepentingan praktis jangka pendek. Dan sekali lagi kami mengapresiasi ya apa yang dilakukan oleh Polda Jateng, tentu untuk hal-hal yang sifatnya pengembangan seperti ini. Kalau sifatnya langsung OTT itu nggak mungkin juga ditunda, termasuk juga kasus-kasus kepemiluan dalam pelaksanaannya mereka bersama Bawaslu, polisi, dan juga kejaksaan ada yang namanya Sentra Gakumdu, penegakan hukum terpadu untuk mengusut kasus-kasus pelanggaran pemilu. Nah, maka dari itu kami meminta kepada semuanya untuk memposisikan kepentingan bangsa, kepentingan Indonesia ini di atas segala-galanya. Seperti yang selalu dikatakan oleh Pak Ganjar, bahwa ini bukan soal Ganjar, ini bukan tentang Ganjar, ini bukan tentang kekuasaan, ini tentang Indonesia. Nah, kata Indonesia itulah yang terus kita junjung tinggi oleh segenap elemen anak bangsa untuk mengawal pesta demokrasi ini berjalan sesuai dengan koridornya. Baik. Kita harapkan hal yang sama bahwa sampai Pilpres nanti tanggal 14 Februari semua berjalan sesuai dengan harapan kita, pemilu yang baik, pemilu yang cerdas juga, pemilu yang riang gembira begitu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Awi dan juga Pak Stefanus sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu.